Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan belajar tentang takut akan Tuhan. Bukan sebagai rasa takut yang mengintimidasi, tetapi sebagai sumber ketenangan, perlindungan, dan kehidupan. Mari kita bersama-sama membaca dari Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang hidup dengan takut akan Tuhan bukan hanya akan diberkati secara pribadi, tetapi juga membawa dampak perlindungan bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara, bayangkan adalah seorang ayah yang tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga hidup dengan integritas, menjaga kesucian hidupnya, dan juga sungguh-sungguh di dalam kehidupan kerohaniannya, doa, serta membaca firman, mendengarkan firman. Anak-anaknya mungkin tidak langsung memahami semuanya itu, tetapi tanpa sadar, mereka akan hidup dalam naungan rohani dari keteladanan ayah mereka. Mereka akan melihat apa yang ayah mereka lakukan, bagaimana ayah mereka hidup. Sama halnya seperti pohon besar yang menaungi burung-burung kecil di bawahnya. Orang yang takut akan Tuhan memberikan tempat aman bagi orang lain. Ayat 26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kata ketentraman di sini berarti rasa aman, ada ketenangan, tidak tergoncangkan oleh keadaan. Ini bukan karena situasi selalu baik-baik saja, tetapi karena ada kedalaman iman yang menjadikan hatinya teguh. Dan takut akan Tuhan berarti hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu berdaulat, Tuhan ada bersama dengan Dia, Tuhan itu suci. Maka kita akan hidup dengan hormat, taat, dan tunduk kepada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan yang menarik, ayat ini menyebut bahwa takut akan Tuhan akan memberikan perlindungan bagi anak-anak. Ini bukan janji otomatis bahwa anak-anak orang benar pasti selamat atau dilindungi secara rohani tanpa syarat, bukan. Tetapi prinsip Amsal adalah prinsip umum. Hidup takut akan Tuhan dari orang tua yang sering membawa dampak nyata bagi anak-anak mereka dalam bentuk keteladanan hidup. Di situ ada pembinaan rohani yang konsisten, lingkungan yang aman secara moral, dan tentu saja doa yang terus-menerus menaungi mereka dari orang tua mereka. Dengan kata lain, takut akan Tuhan menciptakan naungan rohani bagi keluarga. Tetapi masing-masing anak tetap bertanggung jawab secara pribadi terhadap responnya kepada Allah. Tidak ada keselamatan yang diwariskan secara otomatis, tetapi ada pengaruh rohani yang dalam melalui hidup yang kudus dan takut akan Tuhan dari orang tua. Inilah kekuatan prinsip dari perjanjian. Dalam pemahaman teologi kita, Allah bekerja melalui keluarga. Tetapi keselamatan tetap adalah karya pribadi dari kasih karunia Tuhan dan respon iman masing-masing dari setiap anak. Kemudian di ayat 27 dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan bukan hanya untuk menghindari dosa, bukan. Tetapi menjadi sumber kehidupan, karena itu menyelaraskan hidup kita dengan kehendak dari Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan kita, Allah kita. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan menghindar dari jerat maut.
Dari jerat dosa, kesombongan, keputusan yang bodoh, tidak sesuai dengan firman Tuhan, dari keegoisan kita, dari kehancuran relasi. Dalam arti yang lebih jauh, takut akan Tuhan membawa seseorang kepada keselamatan yang sejati. Karena itu mari kita bertanya saat ini. Apakah hidup saya mencerminkan kehidupan yang takut akan Tuhan? Atau hanya sebuah kehidupan yang religius? Apakah keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya mengalami damai dari hidup saya yang takut akan Tuhan? Apakah saya sungguh menjadikan Tuhan sebagai pusat dan sumber kehidupan saya? Takut akan Tuhan bukanlah sesuatu beban, tetapi seharusnya menjadi gaya hidup di mana takut akan Tuhan memberikan perlindungan kepada setiap kita. Bukan tekanan, tetapi sumber kehidupan. Saudara, dalam dunia yang penuh kebingungan, hanya mereka yang takut akan Tuhan yang akan hidup dengan jalan dan arah yang benar. Dan hidup mereka bukan hanya diberkati, tetapi dikatakan apa? Menjadi berkat dan perlindungan bagi generasi yang berikutnya. Karena itu, takut akan Tuhan bukanlah hal yang menakutkan. Itu sebuah perlindungan yang akan memberikan kita hidup, damai, dan arah yang benar. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau memiliki hidup yang takut akan Engkau. Tuhan, biarlah setiap kami boleh menjalani kehidupan ini dengan sesuai dengan firman-Mu. Kami takut kepada Engkau, bukan karena takut melakukan dosa, bukan karena takut karena Engkau Allah yang suka menghukum, tapi karena kami menghormati Engkau. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus suci, Allah yang selalu hadir dalam hidup setiap kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan benar, sesuai dengan firman-Mu. Sehingga setiap orang-orang yang di sekitar kami juga boleh merasakan kasih-Mu, merasakan kedamaian, merasakan ketenangan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh hidup takut akan Engkau. Dan ini menjadi gaya hidup kami, bukan sebagai sebuah tekanan, tapi dengan sadar kami mau hidup takut akan Engkau. Tolonglah kami. Kami menyerahkan doa ini dan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.